Shalom. Ya, Puji shalom. Tuhan. Shalom, Pak. Saya bersyukur hari ini setelah lama kita terpisah oleh karena COVID, lagi pula terpisah karena usia saya yang lanjut. Mungkin banyak orang berpikir saya sudah tidak berkhotbah lagi karena usia sudah 82, jalan 83. Banyak orang berpikir sudah out of date, tetapi anugerah Allah besar sehingga saya masih tetap berdiri dan tetap menyampaikan firman Tuhan di mana-mana, sekalipun barangkali melalui online. Ini anugerah Tuhan melalui All Track, yaitu Heri Heriadi, jenderal kita. Saya kembali boleh bersaksi menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tema yang dimintakan kepada saya atau ditetapkan adalah mindset. Sebuah kata yang singkat saja, mindset. Apa itu mindset? Mindset adalah dasar pemikiran dalam memandang sesuatu. Kalau seorang itu adalah seorang ateis, dia memandang sesuatu berdasarkan ketidakpercayaannya akan Tuhan, berbeda sekali dengan mindset orang-orang yang percaya Tuhan, karena landasan pemikirannya berbeda. Mindset itu adalah dasar pemikiran dalam memandang sesuatu. Pola pemikiran itu merupakan filosofi, merupakan landasan berpikir kehidupan. Hasil dari sekumpulan asumsi, metode, dan gagasan. Kita melihat misalnya dalam zaman masa Mao Zedong, pada waktu itu RRT, Republik Rakyat Tiongkok, sangat miskin, sangat berkekurangan, sehingga landasan berpikirnya itu disimpulkan dari hasil sekumpulan asumsi, metode, dan gagasan di tengah-tengah kemiskinan itu. Sehingga timbullah paham atau filosofi landasan berpikir yang disebut komunis. Ini sangat berbeda dengan landasan berpikir Xi Jinping, di mana situasi, kondisi, metode, gagasan semuanya sangat berbeda. Sehingga landasan Mao Zedong komunis, filosofi komunis, itu tidak bisa dipakai lagi sekarang ini. Melainkan Xi Jinping sudah begitu luas. Bukan lagi menuntut berkat-berkat, menuntut segala hasil buat diri, tetapi Xi Jinping bahkan landasan berpikirnya, filosofinya, bagaimana kita bisa membantu, memberikan, sehingga RRT sekarang punya pengaruh yang luar biasa. Dan tadi malam saya mengikuti siaran daripada radio televisi RRT, di mana RT sedang membantu negara-negara Afrika yang miskin. Jadi landasan berpikir Mao Zedong itu sangat berbeda dengan landasan berpikir Xi Jinping, karena keadaan hasil dari sekumpulan asumsi, metode, gagasan, makanya berbeda. Nah, kita lihat kemudian ada beberapa jenis atau tingkatan dari mindset atau landasan berpikir itu. Ada yang disebut mindset kecil. Umumnya ini menggosipkan orang lain. Ngomongnya itu kalau kita ikuti kesimpulannya cuma menggosipkan orang lain. Ini adalah mindset orang yang pernah terluka batinnya
Jadi mindsetnya kecil, bisanya cuma menggosipkan orang lain, ngomongin orang lain. Tetapi ada mindset yang lebih daripada itu, yaitu mindset rata-rata. Mindset rata-rata ini artinya banyak sekali orang, persentase terbesar dari orang itu adalah disebut rata-rata, suka membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi tanpa usaha apapun, ya, untuk bisa mengubah atau mengatasi atau pikiran itu bagaimana kita bisa mengatasi supaya kita jangan kena peristiwa-peristiwa semacam itu. Jadi tidak ada pemikiran, tidak ada tujuan, tidak ada fokusnya. Ini disebut mindset rata-rata. Suka membicarakan peristiwa-peristiwa begitu saja. Tapi ada mindset yang besar. Saya berdoa kepada Tuhan supaya kita memiliki mindset yang besar. Pola berpikir yang besar. Pola berpikir yang luar biasa. Biasanya orang-orang macam demikian ini, kalau berkumpul mereka itu mendiskusikan ide-ide yang cemerlang. Pemikiran-pemikiran yang tinggi, berani bermimpi, berani bertindak untuk mewujudkannya. Itulah mindset yang besar dan luar biasa. Nah, rata-rata sudah sekarang pola berpikir manusia itu pada umumnya mengikuti ahli-ahli pikir kuno secara jasmani, yaitu kekuatan jiwa. Pikiran itu menjadi motor penyebab perubahan hidup. Jadi motor dari perubahan hidup, merubah nasib, merubah segala sesuatu itu adalah pakai pikiran manusia. Ini sudah sekalian berdasarkan pola pemikiran duniawi yang dipelopori oleh Yunani. Zaman dulu Yunani itu hebat sekali. Olahraganya, pikirannya, kesehatannya. Kita lihat misalnya ya Olimpiade itu semua dari Yunani. Di sini kita melihat pikiran itu yang mengendalikan tubuh. Jadi pikiran itulah induknya. Mindset yang dipengaruhi Yunani, di mana orang Yahudi menyebutnya sebagai bangsa kafir. Sebab Yunani itu berdewa dan tidak mempunyai Tuhan, sehingga pandangan Yahudi dan bahkan Alkitab kalau terjemahan lama menyebut Yunani itu ya orang-orang kafir. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Hal semacam ini disebut sebagai dikotomi. Dikotomi itu artinya manusia terdiri dari dua unsur. Jiwa dan tubuh saja. Sehingga manusia itu cenderung memikirkan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperluan, keinginan tubuh jasmani dalam dunia ini. Sebab pikiran dan tubuh manusia itu hanya memikirkan hal-hal yang bersangkutan dengan keperluan hidup kita di dunia saja. Makanya orang-orang yang mempunyai pandangan dikotomi ini, pandangannya itu sangat terbatas, ke bawah. Hal sedemikian itu yang disebut oleh Rasul Paulus, oleh Rasul Yohanes, dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Saudara-saudara, mari kita berhenti sejenak dan kita memikirkan
apa yang dikatakan Rasul Yohanes ini. Semua yang ada di dunia hanyalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan ini bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Banyak sekali mindset atau pola hidup manusia itu seperti itu. Tubuh, jiwa, tubuh, jiwa. Semua yang ada di dunia ini sebenarnya keinginan daging. Ya. Kita lihat makan, minum, kawin, mengawinkan, pemuasan daging, pemuasan seksual, itu yang disebut keinginan daging. Mau satu makan. Dan makan itu dengan terus perkembangannya, pemuasan hawa nafsu dan sebagainya itu merupakan keinginan daging. Kemudian yang kedua, keinginan mata. Mata ini tidak pernah puas, saudara. Saya dulu muda, sekarang sudah tua. Saya sudah pernah berkeliling 55 negara di dunia ini. Saya belajar di Amerika, gelar masternya. Saya keliling banyak tempat. Rasanya puas, gitu. Pikirannya. Tapi ternyata nggak pernah mata ini dipuaskan. Masih terus kurang. Dan akhirnya berpikir kembali dari firman Tuhan. Semuanya sia-sia, semuanya hampa. Kata Amsal Salomo, kata pengkhotbah, dulu sudah pernah ada. Sekarang diulang lagi, yang begitu-gitu aja. Itu keinginan mata. Manusia itu tidak pernah puas. Saudara yang belum pernah atau jarang ke luar negeri, ingin ke luar negeri. Yang sudah pernah, lalu kemudian ingin melihat lebih banyak lagi. Tapi percayalah, keinginan mata itu tidak pernah sampai kepada kepuasan hidup. Sehingga ini yang disebut keinginan dunia, keinginan mata. Dan yang ketiga, kalau kita sudah sampai itu, mendapat itu semua, lalu kita angkuh hidup kita. Rasanya kita ini sudah jadi manusia besar, manusia hebat. Ya, keinginan keangkuhan hidup itu. Tapi ternyata pandangan daripada Rasul Yohanes, murid Yesus itu, dan pandangan Alkitab ini menyatakan semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Coba kita renungkan dengan jujur, apa yang sedang dicari oleh dunia ini. Bahkan kadang-kadang kita masih menganggapnya itulah yang terpenting dalam hidup dunia ini. Tapi Alkitab menyatakan bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Bahkan ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, dikatakannya dunia ini sedang lenyap. Coba saudara renungkan. Siapa yang lahir tidak lenyap? Umur 70, 80 lenyap. Umur 90 lenyap. Segala keinginannya juga lenyap. Tapi dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang menuruti keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan itu akan mengalami kebinasaan. Dalam Alkitab yang disebut kebinasaan itu artinya binasa mati, di mana tubuh kita kembali ke tanah, jiwa kita kembali kepada pencipta. Itu pandangan orang dikotomi. Tapi kebinasaan itu lebih dari itu. Kalau Alkitab berkata kebinasaan itu
Ada kematian pertama, kematian kedua. Kematian yang pertama itu di dunia ini dialami oleh manusia, tapi kematian kedua itu yaitu hukuman yang kekal terhadap orang-orang yang menolak kasih Allah. Tapi ada juga mindset yang lain, yaitu pola pikir yang berdasarkan firman Allah, itu disebut trikotomi. Trikotomi maksudnya manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Tadi cuma dikotomi, ya, jiwa dan tubuh, sehingga pandangannya cuma ke bumi saja, ke bawah saja. Nah, tapi sekarang trikotomi itu manusia terdiri roh, jiwa, dan tubuh sesuai dengan pandangan Alkitab dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-23 di doa dinyatakan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sampai pada kedatangan Tuhan, sampai pada akhirnya. Jadi manusia itu kita memandangnya roh, jiwa, dan tubuh. Kalau tadinya dikotomi jiwa dan tubuh, pandangan ke bawah, sekarang ada roh, jiwa, dan tubuh, pandangan kita ke atas, bukan semata-mata pandangan ke bawah. Inilah semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu yang mengendalikan jiwa dan mengendalikan tubuh. Jadi motornya bukan pada pikiran manusia sendiri. Tapi ada satu roh yang mengendalikan jiwa dan mengendalikan tubuh. Kita seringkali tanpa sadar, kalau kita lagi dalam sukacitanya, kita memegang dada kita. Sukacita yang dalam. Tapi juga kalau kesedihannya sangat dalam, kita memegang dada kita, jantung kita, our heart. Ya, heart itu bukanlah lever hati. Bahasa Indonesia hati itu bisa lever, tapi hati itu bisa pegang jantung, sebab roh itu mendiami hidup kita dan sangat terasa dari hati kita, saudara sekalian. Roh itu dapat kudus, benar, roh itu bisa kuat, bisa berhasil kalau roh itu dikuasai oleh roh yang terbesar, yaitu roh Allah. Roh Kudus, Rohullah, Al-Quran menyatakan Rohullah. Roh Kudus kata Alkitab, roh Allah dalam kita. Jadi mindset orang beriman itu bercita-cita besar dan berusaha segenap hati, tetapi Allah itu menentukan segala sesuatu. Jadi bukan cita-cita pada pikiran kita yang ingin berbuat segala sesuatu menurut pendapat kita, tapi kita ini boleh bercita-cita besar, tapi kita juga sadar bahwa Allah itu menentukan segala sesuatu. Sekalipun cita-cita kita besar, sebab Amsal pasal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi memang kita manusia itu memikirkan jalannya, tetapi Tuhan itu yang menentukan arah langkah. Berapa banyak orang berpikiran bercita-cita besar, tapi tiba-tiba saja
dia sakit dan tidak dapat mencapai cita-cita. Tiba-tiba saja, saudara sekalian, dia tidak sanggup, terjadi kecelakaan, misalnya. Dia tidak bisa mengendalikan itu. Kita lihat Vanessa Angel misalnya, waduh, cita-citanya besar, tapi dalam sekejap, maka langkahnya dihentikan oleh Tuhan. Itu kita mesti menyadari betul bahwa langkah manusia itu terbatas. Nah sekarang bagi orang yang mengenal Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, Rasul Paulus menulis pada jemaat di Korintus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi di dunia ini ada orang yang mati-matian memikirkan perkara-perkara yang di bawah, yaitu memperhatikan hal-hal yang kelihatan, yang bisa dijamah, dirasakan oleh daging ini. Tapi Paulus mempunyai pemikiran yang lebih tinggi. Kami tidak memikirkan yang kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, pasti lenyap. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saya sering bergurau dan berkata-kata bahwa kalau orang itu sudah sekalian pikirannya dunia, itu pikiran sempit. Tapi ini pikiran yang luas, memikirkan juga yang di atas. Jadi ada kehidupan duniawi, ada kehidupan surgawi, ada kehidupan sementara, yaitu yang kelihatan, sedangkan ada kehidupan kekal, itu tidak kelihatan. Itu yang disebut iman. Sekalipun tidak melihat, kita percaya. Itu yang namanya iman. Siapa di antara kita sudah melihat surga? Tapi kita percaya. Kemudian kita merasakan surga itu dalam hidup kita, dalam hati kita yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dirasa. Bahkan seringkali kita berlinang air mata. Kalau kita berdoa, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, sebab surga suasananya itu masuk dalam kehidupan kita, sekalipun kita tidak melihatnya. Nah, ini merupakan sebuah petunjuk agar kita mencari dan mengutamakan perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara-perkara yang di bawah saja. Kolose 3 ayat 2. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya coba kita pikirkan selama kita hidup di atas muka bumi ini, Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kita memikirkan perkara-perkara yang di surga. Saya mendengarkan kesaksian Pak Murtopo tadi, saya kagum, terharu, sebab beliau menceritakan step-step perubahan pikiran, perubahan mindset, dari mindset yang kecil menjadi besar, dari mindset yang tidak mempedulikan Allah, mindset orang beriman, dan kemudian mendalami secara pribadi apa itu Tuhan, sampai dia menemukan. Orang yang menemukan itu akan berubah pandangannya terhadap dunia, terhadap keluarga, terhadap suami istri. Kalau ada suami yang masih terus ribut sama istrinya, itu oleh karena mindsetnya belum benar. Harap supaya itu dirubah. Saya sudah menikah 58 tahun lebih setengah, 58 tahun setengah, ya banyak masalah. Tetapi masalah itu kita tidak terlalu pikirkan,
Karena kita punya Allah. Kelihatannya internetnya mereka Pak Yunus mati ya. Cek. Melihat buyut. Oh, ya, ini udah Ya. Kita bisa melihat buyut anugerah Allah. Sebab kita mengikuti bukan saja mikiran perkara-perkara di dunia, tapi yang di atas. Pikirkan Tuhan, pikirkan Khalik, pikirkan pencipta kita. Ya. Siapa itu pencipta kita? Seperti kita lihat dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kita mikir ketenangan hidup selama kita di atas muka bumi. Kedamaian, kepuasan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Perlindungan hidup kita, bahkan keselamatan kita. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi hidup kita itu, apa saja yang kita banggakan di dunia ini, kita goyah, akhirnya hilang lenyap. Tetapi kalau kita hidup dekat Allah, kota benteng kita mengalami keselamatan. Dan ayat 9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi dianjurkan supaya kita percaya seumur hidup. Saya melihat tadi kesaksian Pak Mur, saya berdoa supaya bukan keselamatan kita saja, tetapi saya percaya orang yang menerima keselamatan dan di mana firman Allah dan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, dia akan melihat anak cucunya perkasa di bumi. Baca Mazmur 100 selusin. Sengaja saya bilang 100 selusin supaya sudah jangan lupa. 112 itu berbahagialah orang yang takut akan Allah dan amat suka akan segala firman-Nya. Jadi bukan cuma takut akan Allah, tapi mau menyelidiki firman-Nya sampai bertemu dengan Tuhan secara pribadi, seperti yang disaksikan oleh Pak Mul. Percayalah kepadanya setiap waktu, dan bukan saja itu, curahkan isi hatimu di hadapan. Kalau mencurahkan isi hati itu, kita mesti punya hubungan yang nyata dengan Tuhan. Banyak orang percaya Tuhan, ya, just knowing Him, hanya mengenal, mengetahui Dia. Ayo tingkatkan lagi, baca Alkitab, supaya kita experiencing Him, mengalami dalam hidup kita. Kalau kita sakit, Dia sembuhkan. Kalau kita susah, Dia hiburkan. Setelah kita membaca firman Allah, barulah kita bisa mengalami Allah. Tapi yang lebih dalam lagi, loving Him, mengasihi Dia, mengenal Dia, luarnya itu jiwa kita. Tapi experiencing Him itu masuk lebih dalam. Tapi kemudian loving Him itu sampai kita mengenal Allah dan mengasihi Dia, itu tingkat yang ketiga. Itu kita bisa mencurahkan isi hati kita di hadapannya. Nah, untuk itu saudara sekalian, seringkali kita lupa, pendeta-pendeta, pemimpin berkata, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa berdoa. Setiap orang yang lupa membaca Alkitab, berdoa, seperti orang yang kurang gizi rohaninya yang kurang. If you read the Bible, God talks to you. But if you pray, you talk to God. Jadi kalau kita baca Alkitab itu tanpa sadar, Allah itu sedang berbicara kepada kita. Kemudian masuk dalam kesadaran kita, Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab.
Dan kalau kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Hubungan timbal balik. Read the Bible and pray. If you read the Bible, God talks to you. But if you pray, you talk to God. Terus ada komunikasi timbal balik. Sehingga kita bisa mencurahkan isi hati kita di hadapannya. Sehingga Allah itu menjadi tempat perlindungan kita. Saudara-saudara yang kasih, pilih sekarang. Pilih harta dunia, kemuliaan, penuh tekanan, stres. Saudara-saudara, saya percaya pernah melewati harta dunia menjadi dewa kehidupan kita. Itu rasanya kita penuh kemuliaan yang fana ini. Itu yang kita kejar. Tapi ujung-ujungnya kita mengalami tekanan, stres. Apalagi kita sudah tua, merasa hampa dan sia-sia. Apalagi kalau kita sudah sakit keras, kita merasa tekanan yang luar biasa. Sebab harta dunia itu sudah sekalian, ya bukan penyebab kemuliaan, melainkan penyebab tekanan-tekanan. Persaingan yang ketat, pertikaian, kebencian, permusuhan, bahkan 1001 macam penyakit, darah tinggi, sakit jantung, stroke, kematian, bahkan hukuman kekal. Saya sudah berusia 82-83 ini sekarang. Tapi sio udah penuh, sio tol, kelinci. Saya berusia 83 tahun. Bahkan jalan lebih daripada itu. Jadi kalau sudah banyak penyakit, sadari itu karena sikap ada pandangan hidup, mindset yang tidak betul. Tapi kalau mindset Anda sudah dibenarkan, pandangan hidup berbeda, sudah berhenti mengejar perkara yang sia-sia. Aku pilih kedamaian, ketenangan, kepuasan, panjang umur, kekekalan. Ini yang saya pilih. Sebab itu dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku. Hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Kehidupan yang tenang, yang nyaman, nggak ada keributan. Suami istri tidak ada perkawinan yang cocok di dunia. Saya ingatkan kepada saudara yang masih cekcok di dunia, jangan putus asa. Sebab semua, kalau kita lagi di dunia banyak cekcok. Saya katakan tidak ada pernikahan yang cocok. Tapi pernikahan itu kita bawa di hadapan Tuhan, sehingga dari cekcok lama-lama jadi cocok. Karena ada pertolongan Allah. Ya, jadi terimalah keadaan itu karena kita masih berdaging. Tapi kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita, cekcok itu lama-lama kita doa terus, lama-lama jadi cocok terus sekarang. Tidak ada pernikahan yang cocok, tapi ada pernikahan di dalam tangan Tuhan yang dicocok-cocokkan. Kalau kita cekcok terus, anak cucu kita rusak. Tapi kalau kita di dalam Kristus dicocok-cocokkan sampai cocok dengan kuasa Allah, anak cucu kita menerima teladan hidup. Sampai hari ini, saudara, saya sudah punya buyut 2. Saya ingin memberikan contoh teladan kasih yang nyata, supaya keturunan saya selanjutnya, bahkan Daud berkata sampai 1000 turunan, takut akan Allah. Itu menjadi benteng kehidupan kita. Nah, jadi kita renungkan hari ini. Coba periksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita hidup dalam mindset, pola pikir yang benar?
pola pikir atau mindset yang berkenan kepada Allah. Kalau belum sepenuhnya, maka pagi hari ini kesempatan bagi kita untuk mengubah mindset kita, pola berpikir kita. Seperti perubahan dari komunis sekarang menjadi negara yang luar biasa maju di Tiongkok, demikian juga kita bisa mengubah dari mindset yang tidak mengenal Tuhan menjadi mindset orang yang beriman kepada Allah, mindset orang yang berkenan kepadanya. Ini yang dikehendaki Allah dalam pertemuan kita pagi hari ini. Bila belum sepenuhnya, ini kesempatan kita. Sehingga kita ini saudara bukan cuma untuk sementara di dunia. Sudah tahu kalau mindset kemuliaan dunia, harta dunia, kekayaan dunia, anak cucu kita akan rusak, saudara kalian. Mereka juga akan mengejar perkara-perkara itu. Tapi Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Engkau akan selamat. Engkau dengan segala keturunan-keturunanmu akan selamat. Kalau sudah merubah mindset ini sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mindset orang yang berkenan kepada Tuhan. Maka saudara akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Engkau dengan anak-anak cucumu. Kiranya Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Allah. Haleluya. Amin. Amin. Itu. Terima kasih Pak Julius. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan.